Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan teks editorial mengenai isu-isu terkini. Simak kelanjutannya ya. Halo, perkenalkan nama saya Ajwa Husniat Mengaja, absen 1 dari 12 IPA 1. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Nahid Malarafat, absen 19 dari kelas 12 MIPA 1. Halo, nama saya Naila Farhartono, absen 24 dari kelas 12 IPA 1. Halo, perkenalkan nama saya Rizka Aminah Saputri, absen 28 dari kelas 12 IPA 1. Hai, sebelum membahas lebih lanjut mengenai teks editorial, ada baiknya kita tahu apa sih teks editorial itu. Simak kelanjutannya ya. Teks editorial adalah artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa atau berita aktual atau sedang menjadi sorotan, fenomenal, dan kontroversial atau menimbulkan perbedaan pendapat. Teks editorial juga disebut juga tajuk rencana. Teks editorial yang akan kami analisa berjudul Update Terbaru Kasus KDRT Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Faktanya, adapun dalam kasus ini, penyidik telah memeriksa 2 saksi dan pelapor Lesti Kejora, di mana para saksi mengaku melihat tindak kekerasan yang dilakukan oleh Rizky Bilar. Sementara itu, polisi memastikan jika dugaan tindakan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dialami Lesti Kejora oleh suaminya Rizky Bilar bukan rekayasa atau settingan. Demikian hal ini ditegaskan dalam Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan. Adapun pendapat yang kami temukan setelah memahami teks editorial tersebut adalah pendapatnya, kekerasan dalam rumah tangga menyebabkan trauma besar bagi korban. Kemudian, argumen yang mendukung pendapat kami adalah kalimat pada teks yang berbunyi. Adapun langkah lanjutan yang bakal dilakukan pihak kepolisian yakni melakukan pemeriksaan psikologis pada Lesti yang akan dilakukan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut P2TP2A. Hal itu berguna untuk meminimalisir dampak trauma yang mungkin dialami oleh Lesti. Langkah pemeriksaan psikologis dilakukan sebagaimana amanat yang tertuang dalam menangani kasus dugaan KDRT Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Nah, dapat disimpulkan bahwa memang kekerasan yang dialami Lesti menyebabkan trauma yang akan ditindaklanjuti oleh pihak berwajib dengan melakukan pemeriksaan psikologis. Struktur teks editorial terdiri dari 3 bagian, yaitu pernyataan pendapat atau tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Berikut penjelasannya. 1. Pernyataan pendapat atau tesis berisi sudut pandang penulis terhadap permasalahan yang diangkat maksud saya berupa pernyataan atau teori yang akan diperkuat oleh argumen. Yang kedua, argumentasi, bentuk alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan tesis. Bisa berupa pernyataan umum, data hasil penelitian, pernyataan para ahli atau fakta-fakta yang dapat dipercaya. Nomor 3, penegasan ulang pendapat atau reiteration berisi penguatan kembali atas pendapat yang telah ditunjang oleh fakta-fakta dalam bagian argumentasi. Ini pengertian struktur yang sebelumnya sudah kami bahas. Kami menentukan struktur dari teks sebagai berikut. Struktur yang pertama yakni pengenalan isu ditunjukkan dengan kalimat pasangan artis Lesti Kejora dan Rizky Bilar kembali menyita perhatian publik lantaran kasus dugaan tindakan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilaporkan ke Polres Metro Jaya, Jakarta Selatan. Contoh dari struktur berikutnya yakni penyampaian argumen adalah struktur penyampaian argumen ditunjukkan pada kalimat kejadian ini berawal dari Lesti menyatakan mengetahui adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Rizky Bilar, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan kepada wartawan pada Jumat 30 September. Kekerasan pertama kali terjadi saat Rizky merasa emosi mendengar Lesti ingin dipulangkan ke rumah orang tua karena tahu
sang suami selingkuh di belakang. Kejadian itu terjadi sekitar pukul 1.51 waktu Indonesia Barat. Adapun contoh dari struktur terakhir atau struktur penegasan adalah selain melakukan pemeriksaan psikologis, pihak kepolisian juga tengah menunggu hasil visum et repertum guna memastikan adanya tindak pidana dalam kasus ini. Berikutnya adalah kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan dari teks tersebut ialah yang pertama, menggunakan kata-kata populer sehingga mudah bagi khalayak untuk mencernanya. Contohnya, kata settingan dan update. Kemudian kaidah kebahasaan yang kedua adalah menggunakan kata ganti penunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau hal lainnya yang menjadi fokus ulasan. Contohnya adalah kalimat, menurut Zulfan, pembuktian adanya tindakan kekerasan secara fisik yang dialami Lesti nantinya akan diperkuat dengan hasil visum et repertum guna memastikan tindak pidana dalam kasus ini. Kaidah kebahasaan yang ketiga adalah banyak menggunakan konjungsi kausalitas seperti sebab, karena, dan oleh sebab itu. Contohnya, alhasil, Lesti mengalami luka-luka di bagian leher sebelah kiri serta sejumlah tubuh yang merasa sakit akibat tindakan kekerasan yang disebut dalam laporan ini dilakukan oleh sang suami. Nah, kita udah selesai nih buat membahas teks editorial yang berjudul Update Terkini Kasus KDRT Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Nah, kita udah bahas mulai dari pengertian, fakta opini, Pendapat dan argumen. struktur, hingga ke kaidah kebahasaan. Selain itu, seperti yang kita semua ketahui, kasus yang kami pakai sudah berakhir dan damai. Jadi, sampai di sini dulu ya pembahasannya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.